Kemudian faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Masya Allah. Kelanjutan ayatnya. Falaula annahu kana minal musabbihin. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Maknanya bila kita di dalam dunia ini tidak terkena ujian, maka kita akan terlena terus di dalam kehidupan dunia ini. Maka ujian, maka bala, maka musibah itu sebagai obat, sebagai vitamin agar manusia lebih baik dari sebelumnya. Jadi ujian itu dikira manusia tidak menyenangkan. Padahal di balik ujian ada hikmah yang terpendam. Maka kita dipindah dari derajat yang sebelum diuji menuju derajat yang lebih tinggi dari yang sebelum diuji itu. Jadi ada hikmahnya. Akan tetapi manusia selama ini di dalam berdoanya sama-sama ingin terhindar dari ujian. Inginnya enak terus. Inginnya mendapat anugerah terus. Tanpa ujian, tanpa kesusahan, tanpa ketidakenakan. Inilah kita selama ini karena berada di dalam belenggu-belenggu perbudakan iblis dan setan yang mana ingin selalu lepas dari Tuhannya. Maka Nabi Yunus banyak berzikir kepada Allah, mensucikan Allah, bertasbih di dalam hatinya. Mensucikan agar tidak ada lagi Yunusnya di hatinya. Agar dia selamat dari perut ikan. Agar kita selamat dari perbudakan-perbudakan iblis dan setan yang membelenggu di dalam hawa nafsu kita selama ini. Jadi maknanya Nabi Yunus, cerita Nabi Yunus itu adalah cerita seluruh manusia. Wa min anfusikum, dan semua ada di dalam dirimu. Afala tubsirun, apakah kamu tidak menyaksikan semua itu? Mari kita sebelum kita lanjutkan, marilah kita merenung, bertafakur, dunung, berzikir, mensucikan diri kita di hati kita agar nyata kesucian Allah, agar nyata kewujudan Allah, agar nyata kehidupan Allah, agar nyata kekuasaan Allah terhadap diri kita.
Seperti biasanya, mari kita heningkan diri manusia kita. Mari kita bersihkan diri manusia kita dari diri kita bersama uripe Allah. 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Selesai. Untuk latihan seperti ini, kita wajib melanggengkan selalu, bertasbih selalu, mensucikan hanya Allah yang ada, hanya Allah yang wujud, hanya Allah yang hidup, hanya Allah yang berkuasa atas diri kita daripada diri kita sendiri di hati kita. Mari kita lanjutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu minar rahmatillah birrahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi Allah berkata lewat Rasul-Rasulnya untuk mengingatkan manusia. Wahai hamba-hambaku. Inilah bukti bahwa seluruh manusia itu hamba-hamba Allah. Bukan hamba-hamba dirinya sendiri. Bukan hamba-hamba hawa nafsunya sendiri. Bukan hamba-hamba iblis dan setan yang selama ini kita jatuh terperosok di dalam perbudakannya. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Jadi kita mendolimi diri kita sendiri. Bukan Allah yang mendolimi kita. Kitalah yang tidak mau menjadi Rasulullah. Kitalah yang tidak mau menjadi utusan Allah. Kitalah yang tidak mau menjadi pesuruh Allah. Kitalah yang tidak mau menjadi dikuasai Allah. Kita lebih cinta, kita lebih demen, kita lebih suka menjadi kekasih diri kita sendiri.
menjadi kekasih iblis dan setan yang mana tidak mau sujud kepada keadamannya. Ingin wujud terus. Ingin hidup terus. Maka dari itu kita selama ini menzalimi diri kita sendiri dengan mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini adalah milik kita. Maka dari itu kita selama ini berada di dalam perut ikan besar yang menelan Nabi Yunus dulu sama-sama di dalam perut ikan. Sebelum kita banyak bertasbih, sebelum kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mati, sebelum kita berbaiat, kita selamanya berada di dalam bejana neraka jahanamnya Allah yang banyak api-apinya, yang panas sama panasnya di dalam perut ikan yang menelan seluruh manusia. Maka Allah memberitahukan kepada kita semua, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ada masanya saat ini kita kembali kepada Allah sebelum ajal menjemput. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Apa syaratnya agar doa kita diampuni? Ya kita segera kembali kepada Allah. Maka dosa kita seluruhnya diampuni. Dosa kita seluruhnya hancur lebur kalau kita kembali kepada Allah lewat pintu kiamat, lewat pintu kematian. Mari kita lanjutkan ayatnya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azabu thumma la tunsarun. Yang artinya, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak bisa ditolong. Inilah penjelasan dari apa yang dipaparkan tadi. Dan kami akan memberitahukan juga di sini yang dimaksud Islam itu bukan kata-kata Islam. Kita tidak boleh membela kata-kata Islam. Itu sama saja kita mempertuhankan kata-kata agama Islam. Hanya membela mati-matian tulisan saja. Yang mana disebutkan di sini wa aslimu. Maknanya berserah dirilah kepadanya. Islam itu datangnya hambanya kepada Tuhannya. Islam itu syahadat hambanya kepada Tuhannya. Yang mana akhirnya hambanya tak bisa bersyahadat lagi. Akan tetapi Allah lah yang asyahid terhadap hamba-hambanya. Inilah jalan Islam. Itulah dinul Islam di sisi Allah.
bukan di sisi manusia yang selama ini kita pahami. Jadi agama di sisi Allah itu kembali hatimu dari kekuasaan dirimu kepada kekuasaan Tuhanmu yang menciptakan kamu. Itulah Islam. Jadi apapun yang pernah dipaparkan semuanya di dalam uripi Allah ini dalam rangka mengislamkan kembali jiwa-jiwa yang keras melebihi kerasnya batu. Jiwa-jiwa yang masih terkungkung di dalam kekuasaan hawa nafsunya. Jiwa-jiwa yang masih terbelenggu dan diperbudak oleh iblis dan setan. Maka dari itu datangnya para nabi itu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. Bukan badan-badannya yang diselamatkan. Karena siksaan dan nikmat itu adanya di dalam hati. Bukan di dalam raga. Kalau hatinya hancur, kalau hatinya rusak, kalau hatinya sedih, gelisah, takut, maka badannya pun ikut gemeteran. Badannya pun ikut sakit. Tapi bila hatinya selalu bahagia, hatinya selalu tenang di sisi Tuhannya, maka badannya pun ikut sehat. Jadi intinya siksa dan nikmat itu bukan cerita badan, tapi cerita jiwa, cerita hati. Sudah Islamkah hati kita? Sudah datangkah hati kita kepada Allah? Sudah nyatakah diri kita? Sudah nyatakah Allah sebagai Tuhan kita di hati kita? Dan telah melenyapkan, menyernakan diri kita di hati kita. Jadi cara untuk menilainya gampang sekali. Bila di dalam hati kita yang ada masih diri manusia kita, maka semuanya itu di dalam kesesatan yang nyata. Sudah nyata diri kita yang ada di hati kita. Beramal apapun, sholat apapun, takkan pernah bisa lillahi ta'ala kecuali hanyalah linapsi, diaku-akui, dimakan, dibakar oleh iblis dan setannya di hati kita. Sehingga pahalanya berupa kebanggaan dengan amal-amal dan ilmu kita. Pahalanya adalah kemuliaan, merasa mulia atas ilmu-ilmu dan amal kita. Itulah pahalanya. Pahalanya kesombongan seperti iblis dan setan. Menyombongi Allah yang memerintahkan untuk bersujud kepada Adam. Kembali kepada ketiadaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah kisah-kisahnya para nabi, terutama Nabi Yunus. Semua itu adalah lambang-lambangnya perjalanan setiap manusia. Jadi adanya ayat suci atau kitab suci ini agar kita mau mempelajarinya dohir dan batinnya agar kita bisa membaca Iqra kitabak masing-masing kitab diri kita di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, marilah kita gemahkan di dalam hati kita,
di nyawa kita, di roh, di hidup, dengan sholawat dolimin daf'ul bala, agar kita tidak zalim lagi kepada diri kita sendiri, agar hati kita lepas, bebas, terbang ke dalam uripe Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya mujibad da'awat. Allahumma ya rafi'ad darajat. Allahumma ya muhillal muskilat. Allahumma ya syafiyal amrat. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman. اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Silakan bila ada yang mau bertanya-tanya, saya selingi dengan lagu-lagu sambil nunggu bila ada yang bertanya.